Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Edi. Mohon maaf baru mengumpulkan proyek ini, Pak. Presentasi proyek untuk proyek final exam project and enterprise management. Perkenalkan, nama saya Lothar Harbinawan, Pak. Student ID 122070020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya Pak ya. Yang pertama terkait konsep dari Project and Enterprise Management. Project and Enterprise Management ini didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah besar upaya manajerial itu difokuskan untuk pengembangan, perencanaan, dan juga implementasi portofolio project dari organisasi itu ya Pak ya. Jadi alih-alih memikirkan operasi sehari-hari, pendekatan ini mengakui bahwa dalam dalam lingkungan proyeknya itu berubah dengan cepat dan bisnis harus adaptif, responsif, dan menguntungkan. Berbeda dengan manajemen proyek tradisional, terutama yang berfokus pada proyek individu, proyek enterprise itu melibatkan pengelolaan portofolio proyek secara bersamaan dengan tujuan mencapai tujuan perusahaan. Jadi filosofinya memungkinkan organisasi ini menganggap mereka itu terus berkembang, beradaptasi sesuai dengan tuntutan pasar. Selanjutnya terkait tools and method. Tools di sini adalah project management software. Project management software ini membantu untuk planning perencanaan, scheduling, penjadwalan, atau tracking project test dan resource atau sumbernya. Contoh-contohnya untuk tool itu yang dipakai di project management yang populer adalah Trello. Trello itu visual board. Dia itu memanage project dan juga flowchart-nya bagaimana. Lalu juga ada Asana, itu ya provide platform untuk bikin dan memanage, mengatur tugas, men-tracking bagaimana progresnya, memfasilitasi komunikasinya. Lalu ada Microsoft Project. Dari Microsoft, software ini biasanya dipakai untuk bikin atau membuat detail project, rencana projectnya, mengalokasi sumber daya dan juga tracking timelines atau time frame-nya yang dibuat. Terkait metodologi, di sini metodologi itu agile atau lincah ya Pak ya. Penjelasannya kira-kira agile ini pendekatan yang interaktif atau incremental untuk manajer project, mempromosikan kolaborasi, fleksibilitas, dan berpusat pada pelanggan. Beberapa metode yang dipakai adalah Scrum. Di Scrum ini ikut ke teknologi Pak ya. Scrum ini mengorganize atau mengatur time box sprint, atau bahasanya ini sprint yang berbasis pada waktu, dan juga cross functional team, jadi saling tim lintas divisi atau lintas departemen itu saling berkolaborasi untuk deliver atau mengirimkan potensial shippable atau hal-hal apa saja yang bisa potensial untuk dikembangkan. Ada juga Kanban yang fokus ke visualisasi pekerjaan, ada di situ ada namanya Kanban board, juga mengoptimalisasi flow task atau flow proses dari beberapa stage langkah-langkah project. Lanjutnya terkait paradigma shift dalam teamwork, dalam kerjasama. Dari beberapa literasi Pak, terjadi pergeseran paradigma dalam kerjasama tim. Informasi itu menunjukkan bahwa cara kerja tim itu telah berubah. Cara dunia itu juga dalam melakukan sesuatu juga telah berubah. Teknologi itu telah memainkan peranan yang penting dalam perubahan ini. Tetapi sayangnya pola pikir kita itu tidak berubah. Basic knowledge menekankan perlunya pola pikir baru
untuk menggunakan lebih banyak alat untuk beradaptasi dengan landscape yang berubah. Tapi disebutkan juga bahwa orang-orang itu masih menggunakan pola pikir step by step, langkah demi langkah, dan menyoroti pentingnya ruang lingkup terlebih dahulu. Ini untuk menunjukkan bahwa bergerak maju dalam waktu itu membutuhkan pengetahuan dan kompetensi baru, terutama dalam mengelola proyek dan menghadapi perubahan. Selanjutnya terkait eksponensial mindset. Pola pikir eksponensial itu melibatkan berpikir secara berbeda, membuat sesuatu yang berbeda daripada sekedar membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi berbeda itu lebih penting daripada bikin sesuatu yang lebih baik. Ini menekankan kenyamanan dengan ketidakpastian. Dia memiliki visi, keberanian, kesabaran, dan kelincahan. Pola pikir eksponensial ini melibatkan mengajak orang lain untuk bergabung dan mendapat manfaat dari mindset tersebut. Ini untuk teknologi, ini untuk eksponensial mindset ya Pak. Selanjutnya teknologi mindset, eksponensial teknologi. Teknologi yang eksponensial ini mengacu pada kemajuan pesat dalam pertumbuhan teknologi yang berpotensi membawa perubahan yang signifikan dan transformatif di berbagai bidang. Teknologi ini sering menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam hal kemampuan, dampak, dan adopsi. Yang terakhir adalah eksponensial organisasi. Eksponensial organisasi ini istilah yang diciptakan oleh salah seorang yang bernama Salim Ismail, Michael Mellon, dan Yuri Van Geest dalam bukunya Organisasi Eksponensial. Eksponensial organisasi ini mempunyai ciri bahwa kemampuan mereka untuk mengungguli organisasi linear tradisional dengan memanfaatkan kekuatan teknologi baru, memanfaatkan sumber daya eksternal, dan menerapkan pendekatan berbasis jaringan. Mereka spesifik menunjukkan kekasan yang memungkinkan mereka untuk bikin melakukan scaling dengan kecepatan yang belum ada dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu Pak penjelasan terkait dengan Project Enterprise Management dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.